Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-10. Pembahasan tentang ruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan oleh kamu, wahai Sayyidina Muhammad, ruh itu urusan saya Allah. Ruh itu urusan saya. Wa ma utitum, dan tidaklah kalian diberi minal ilmi, dari ilm, illa qalila, kecuali sedikit. Di Zubad ibn Ruslan, Al-Imam ibn Ruslan, "War-ruhu ma akhbar anha al-mujtaba fanumsikul maqala anha adaba." Nggak bilang nggak bisa lah ya, adaba. Fanumsikul maqala anha adaba. Ya khair Imam ibn Ruslan. Waruhu, dan ruh itu ma akhbara anhal mujtaba, yang mana Rasulullah SAW telah memberitahu pembahasan tentang ruh. Itu aja udah, jangan dalam-dalam, maksudnya begitu. Fanumsikul maqala, maka kami yakni ulama ya, beliau maksudnya kelompok ulama, numsikul maqal, pembahasan nggak boleh dipanjang-panjang ini, dipegang. Kami memegang pembahasan tentang ini adab, karena adab, ta'adduban ma'a Rasulullah SAW. Kalau orang udah ngomong, saya nggak berani bahasa, takut kurang sopan sama fulan, sama alim fulan, sama fulan. Kayak Habib siapa itu yang ahli kasyaf, biasanya di majelis itu setelah sholat apa setelah apa gitu. Pokoknya ada satu majelis, si Habib ini biasanya adatnya beliau itu ngasih nasihat, ya bahas kada. Tahu-tahu satu hari kebiasaan itu beliau hilangkan, diem aja, diem sampai akhir majelis, nggak ngomong apa-apa. Akhirnya selesai majelis, ditanya, kenapa antum tadi tidak membahas? Oh, bagaimana saya mau bahas? Saya lihat Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunya yahdur li sama'i qasidatih. Jadi ada qasidah Alamatud Dunya dibaca, ruh beliau hadir. Si Habib ini ta'adduban fanumsikul maqala, gara-gara hadirnya Alamatud Dunya adaba, karena adab. Jadi kadang kita kalau ada orang besar hadir di majelis, uskut, jangan pakai bahasa aneh-aneh, kecuali disuruh ya, kecuali amr, kecuali disuruh. Adaban ma'hum, khususan ahlu tarim, lulusan tarim. Kalau kita baca di riwayat-riwayatnya itu jaga betul ini tentang adab. Kalau tidak ada amr, nggak berani ceramah, nggak berani taklim di depan guru beliau atau orang yang magamnya di atas si penceramah tadi. Penting itu, jaga adab. Lalu kenapa saya membahas, apa saya lancang? Ya Hanu itu, Imam Ibn Ruslan bilang fanumsikul maqala anha adaba, kok saya bahas. Bukan, jangan salah paham. Ini Al-Majalis Ar-Ramadaniyah ini hari ini kan hari ke-10.
Ya, hari ke-10 itu hari terakhir awaluhu rahmah. 10 hari pertama kan, ini hari ke-10 ini. Jadi dengan niat mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi faham tentang ar-ruh. Seukuran, garis bawahi kata-kata saya ini, seukuran yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seukuran yang Allah Ta'ala memberi rezeki kita paham, juga seukuran batas yang dibatas oleh para ulama itu. Jadi begini, maksudnya tidak boleh membahas ruh itu. Yang tidak boleh al-khawd, menyelam terlalu dalam. Kalau mengerti, harus wajib mengerti tentang ruh itu. Ini ada salah paham di sini. Kalau kita sedang membahas ruh, kadang orang teriak, nggak boleh itu. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Balik saya tanya, qulir ruhu min amri rabbi itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab ada artinya? Enggak ada. Lah masa kita suruh nggak paham satu ayat Quran? Itu kan satu ayat. Berarti adanya ayat qulir ruhu min amri rabbi diturunkan, kita harus paham tentang ruh. Cuma tidak boleh al-khawd. Mirip-mirip ini, mirip urusan tauhid itu juga banyak salah paham itu. Kalau kita bahas tentang ilmu tauhid, dibilang apa? Saya sering dengar waktu ngaji, awal-awal ngaji di Giren itu banyak orang komentar ke saya dan ke teman-teman, jangan dalam-dalam ngaji tauhid, nanti gila. Saya ingat jawabannya Ki Ahmad waktu itu. Wah, kok jangan dalam-dalam ngaji tauhid? Orang yang paling dalam ngaji tauhid itu Rasulullah kok. Yang paling dalam pemahaman tauhid Rasulullah, yang paling dalam mengajarkan tauhid itu Rasulullah SAW. Kok bilang jangan dalam-dalam? Itu ada salah paham di situ. Harus kita membahas tauhid seukuran ini garis bawahi lagi, saya ulangi ini banyak salah paham di sini. Seukuran yang telah ditetapkan oleh ulama tauhid, oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu kalau Anda buka kitab Ihya Ulumuddin, ada khusus pemahaman tauhid kitab Ghawaidil Aqaid. Makna muhim. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab asrar fid darain amin. Imam ahli al-ulum fil mantuq wal mafhum, qutbul ulum, bahas tauhid, Ghawaidil Aqaid. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Al-Qutb Gharzi, syekh masyayikhina itu diusulkan itu oleh Habib, salah satu murid beliau, Al-Habib Abdullah bin Hasan kalau nggak salah, itu yang kemarin saya nukil pembahasannya di Ta'lim Indramayu itu. Habib Abdullah bin Hasan bin Fiqih, ketika pemahaman aqaid di kalangan Alawiyin dan masyarakat kurang ada beberapa masalah yang perlu dibetulkan, diusulkan supaya menyebarkan kitab aqaid. Apa jawab Habib Abu Bakar? Saya tidak menyebarkan apapun illa bil isyarah. Jadi kan mau diusulkan biar dicetak gitu. Enggak, kata Habib Bakar, nanti tunggu isyarah dulu. Udah diam Habib Abdullah bin Fiqih ini. Lama, kalau saya nggak salah sampai bulanan itu, sampai sekian bulan baru hasal isyarah minallah, disuruh menyebarkan, baru cetak disebarkan. Artinya apa? Al-Habib al-Imam al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yahtam bihadzal amr, dengan pemahaman tauhid, pemahaman aqaid. Kemudian tentang aqaid lagi, akidah Sanusiyah itu dikenal di negara-negara Arab itu dengan, termasuk di Mesir dan lain-lain itu, saya baca di kitab-kitab itu, dengan al-aqidatul masyhurah. Al-aqidah al-masyhurah, akidah yang terkenal. Makna apa ini? Makna rata-rata umat Islam di sana pakai. Di Indonesia terkenal aqaid 50, aqaid 50 itu dari Sanusiyah. Saya sendiri kadang heran ya, kenapa muncul kesalahpahaman ini? Kenapa bisa muncul ini kesalahpahaman tentang jangan dalam-dalam?
belajar tauhid, jangan dalam-dalam mikirin ruh. Ternyata jawabannya karena kurang menghadirkan pikiran Anda sendiri ketika Anda memahami ayat tentang ruh, ketika Anda memahami ayat tentang Allah, hadis Rasulullah SAW tentang Allah dan tentang pemahaman tauhid. Padahal itu nanti paling satu kalimat aja yang salah paham itu. Atau kalau salah paham terlalu kasar yang kurang paham. Gara-gara satu kalimat aja. Ustadzul Imam, Syekhuna Imamuna, Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, itu waktu beliau, kalau Ramadan dulu kan Ustadzul Imam ngajar tafsir itu. Yang sering Jalalain. Kadang juga Ihya, kadang juga Khazin, tapi yang sering memang Jalalain. Itu waktu pertama Alif Lam Mim itu. Tentang Alif Lam Mim itu rata-rata di kitab-kitab kan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, begitu. Allah lebih tahu tentang makna ini. Ada pembahasan bagus dari Ustadzul Imam itu. Beliau bilang gini, menurut Al-A'immat, di antara yang beliau sebut, ini yang saya ingat, ini berdasarkan ingatan saya, jelas yang beliau sebut lebih banyak, saya sedang tidak baca catatan saya. Yang beliau waktu itu nyebut fulan gitu, banyak yang disebut. Yang saya ingat aja nih, Al-Imam Al-Hasan bin Ali, kemudian Sayyidina Ali, saya nggak salah ingat disebut juga oleh Ustadzul Imam dan beberapa a'immat lain. Tidak ada, ini perhatikan ini, tidak ada satu ayat pun yang tidak bisa difaham dari Al-Quran. Ini bukan Ustadzul Imam menentang ada mutasyabihat, bukan loh, jangan salah paham ke sana. Beliau waktu sampai di ayat mutasyabihat tuh pembahasannya bagus. Memang ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ini lagi nggak ke sana ini. Jadi logikanya gini loh. Al-Quran diturunkan untuk insan, untuk manusia kan. Pakai bahasa Arab. Nah, berarti tujuan bahasa itu kan komunikasi. Komunikasi itu harus si penyampai tersampaikan apa yang diucapkan, kemudian si pendengar memahami secara sempurna yang diucapkan. Makna tiap ayat harus difaham, termasuk alif lam mim gitu. Tuh, itu macam-macam yang mulia nyebut alif lam mim, makna alif kada, lam kada, mim kada, macam-macam. Yang saya ingat malah yang dari Muallim Dimyati itu. Saya kira Muallim Dimyati juga dari Imamen. Alif Allah isyarah. Jadi alif kan, alif lam lam ha. Berarti pertama alif Allah. Ya. Ini sayang saya nggak bisa disuting ini. Ini ada itu doa kaifiyah. Saya dapat dari Syarifah Salihah itu. Beliau dapat dari siapa itu? Habib Imam Al-Kutub Ahmad bin Hasan Attas bi isnadiha ya. Itu jari ini bisa dibentuk alif lam lam ha. Jadi yang kapan-kapan insyaallah di Ta'lim Indramayu biar bisa dilihat caranya. Ini dibulatkan gitu. Nah, alif lam lam ha. Allah. Jadi alif lam mim, alif kan huruf pertama alif lam lam ha berarti makna Allah. Kemudian mim isyarah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam isyarah tentang Jibril, kan akhir hurufnya lam, Jibril. Maka alif lam mim isyaratun bi anna Allah anzalal Qur'ana minhu lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril gitu. Ini salah satu tafsiran. Alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad gitu. Dari Allah
Wasita Jibril sampai ke Sayyidina Maulana Muhammad. Yang mau saya nukil dari pembahasan yang mulia tadi itu, tidak ada ayat yang tidak bisa difahami. Jadi memang harus difahami. Begitu juga tentang gulir ruhu min amri rabbi wa ba'utitu minal ilmi illa qalila. Maka kayak golila itu. Golila sedikit berarti kan paham. Ada pemahaman meskipun sedikit. Dari golila ini kita pahami tentang roh. Seukuran yang diterangkan oleh ulama. Alhasil itu pemahaman saya. Kalau memang benar, ya minallah. Kalau tidak benar, mudah-mudahan dibenarkan oleh Allah Ta'ala entah dengan cara apa. Jadi saya tetap mengikuti pendapat ruh harus dibahas. Kenapa? Limada? Sebab gak bisa kita melepaskan diri dari memahami ruh yang tiap hari kita bersihkan itu si ruh. Kita sholat ini ya, sholat khusyuk itu tempatnya di mana? Di ruh. Hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di mana? Di ruh. Syahwat yang muharramat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tempatnya di mana? Di ruh, mengotori ruh itu. Al-ghadab, marah tempatnya di mana? Di ruh. Ar-riya, ingin dipuji, merasa lebih dari orang lain. Sembrono, ini semua tempatnya di ruh. Maka harus kita pahami. Adapun, ini kalau paham saya ya, gulir ruh min amri rabbi wa ma'utitu minal ilmi illa gulila itu malah, itu kita diingatkan, ini sulit loh memahami ini. Kalau itu benar, memang susah memahami ruh ini. Ruh kita sendiri, gak usah ruh orang, memahami ruh ini susah. Masalahnya ruh kan nggak bisa dilihat. Ente berdiri di kaca yang kelihatan jasad, tapi ada ruh di situ. Dan imamuka fi hayatika ruhuka. Ente menjadi orang tersesat, menjadi orang sok tahu, menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang tawadhu. Itu ruh Anda yang menjadi imam Anda itu. Kalau aqaid Wali Songo itu Aqaid Seket, nah itu ada keterangan saya dengar dari Kiai Ahmad. Terus ada kitab Tauhidnya Sunan Bonang yang pernah ditemukan, isinya sama dengan Qaidul Imam Asy'ari. Hanya yang saya tidak berani memastikan itu apakah yang kalau Kiai Ahmad bilangnya Sanusia. Aqaid yang dibawa Wali Songo itu Aqaid Seket, Aqaid Sanusia. Bidalil, kata beliau, di Masjid Demak itu ada ukiran keliling itu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Kalau pas saya ziarah dulu masih ada itu, di atasnya itu. Wujud Kidam Baga. Terus bidalil lagi, kalau ini dari Kiai Hazani, yang muntasyirah di waktu beliau ngajar, waktu beliau ngajar saya, waktu ngajar di taklim saya lupa, pokoknya dari Kiai Hasani kalau ini. Yang muntasyirah di Indonesia ini kan Aqaid Seket. Sedangkan pemahaman orang-orang Indonesia ini kan dari kiai, dari guru, sampai guru pertama Wali Songo. Nah, masa yang muntasyir Aqaid Seket atasnya enggak, ya kan nggak mungkin. Makgul, termasuk akal. Tapi saya lebih condong ke pendapat Aqaid Asy'ariyah. Kalau untuk memastikan Aqaid Sanusia, wallah alam, saya lebih condong Aqaid Asy'ariyah. Kalau itu positif. Memang yang dibawa oleh Wali Songo itu akidah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Saya punya alasan untuk pakai pendapat itu tanpa su'ud adab kepada pendapat para masyayikh, pendapat ya, bukan hukum kan. Karena saya lihat Wali Songo itu kan 3 periode ya, 3 periode. 3 ada yang bilang 4, ada yang bilang lebih 4, yang jelas tidak sekali kan. Saya kira kalau ba'du Wali Songo masih masuk, sebagian Wali Songo masih masuk untuk Aqaid Seket yang punyanya Imam Sanusi.
Tapi kalau kita lihat Syekh Subakir, terus itu kayaknya tahunnya kok belum itu ya. Saya belum meneliti secara tuntas itu. Saya belum meneliti secara detil, bukan tuntas, secara detil. Kan nanti tinggal dilihat aja, Imam Sanusi itu kan tahun 800-an, Syekh Subakir itu tahun berapa. Nah, menentukan Syekh Subakir tahun berapa ini ruwet ini. Kekurangan kita kan catatan-catatan tentang Wali Songo itu simpang siur, dan bilang gini, alhasil namanya juga sejarah ya. Karena tidak jelas, saya tidak berani memastikan aqaid kita yang dibawa oleh Wali Songo itu Wali Songo semua ini, semua. Kalau tahunnya Wali Songo ini di atas tahun 800, ini yang saya maksud 800 Hijriah ya, Hijriah. Itu makgul. Berarti mereka hidup setelah zamannya Imam Sanusi. Itu mungkin Wali Songo yang periode akhir bisa jadi. Kan ada itu Sunan siapa itu yang tahun 1000 sekian. Mungkin ya, mungkin nanti saya pastikan lagi itu kayak Sunan Kudus, Sunan Muria mungkin. Pokoknya cari aja yang Wali Songo tahun 800 ke atas, itu bisa jadi mereka membawa Aqaidul Khamsin. Tapi kalau yang tahun sebelum 800 ya nggak mungkin dong. Pasti mereka membawa Aqaid Asy'ariyah, Aqaid Maturidiyah. Jadi begitu. Kembali ke masalah ruh. Insyaallah besok saya juga masih tentang ruh. Bab ini penting dan agak panjang. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi untuk lebih kita faham bahwa ruh itu memang harus dibahas dan harus dipahami betul itu. Anda masuk thariqah ya. Thariqah apa saja. Itu yang diutak-atik dibersihkan apa? Ruh. Saya ingin mimpi Rasulullah SAW. Apa yang mimpi? Dikira mata inti. Ruh. Saya ingin merasakan ladzah fi qiraatil Quran. Saya baca Quran kok gak betah ya duduknya ini. Supaya betah. Yang betah siapa? Ruh. Saya kalau baca sholawat kayak duduk di atas api. Gak pernah tenang. Yang gak tenang apa? Ruh. Berarti penting tidak? Sangat penting. Husnul khatimah. Yang husnul khatimah apa? Ar-ruh. Yang melihat, na'udzubillah, iblis, syaitan ketika kita akan mati. Mengusahakan kita supaya meninggalnya. Tidak ala la ilaha illallah. Yang melihat setan apa? Ruh. Ya Allah, kalau muncul ajaran agama bahwa tidak boleh memahami ruh, gawat ini. Qurannya juga nyebut gulir ruhu. Itu kalimat disebut berarti pikir sampai paham. Pahami betul apa itu ruh. Naam, seukuran yang dibahas oleh ulama, oleh aulia dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan dari pembahasan-pembahasan yang mengkhususkan tentang pemahaman ar-ruh. Ini yang kemarin saya bilang nukilannya ini 110 kitab Syarhu Wirdis Sahar Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Sayyidi Mustafa Al-Bakri ini yang di tawassul yang dibaca itu, yang rutin dibaca di zaman Syekhuna Abu Yahya itu. Kita juga dibaca sekarang di Indramayu. Mustafa Al-Bakri dzil iqani, itu maksudnya Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Wa Mustafa Al-Bakri dzil iqani. Sayyidi Mustafa Al-Bakri ini pembahasannya ajib-ajib ini. Ajib bermakna yang sering beliau terangkan, yang beliau alami sendiri. Itu saya tertariknya di situ. Jadi beliau kan mursyid itu. Mursyid, Thariqah, Khalwatiyah kalau nggak salah. Jadi yang beliau alami apa itu yang beliau cerita. Mimpi-mimpi beliau juga diceritakan. Mirip-mirip gayanya ini, Imam Sya'rani. Yang beliau alami sendiri, sebagian beliau ceritakan. Ya pasti ada yang dirahasiakan. Jadi ini wa akhrajal hakim fil mustadrak an Abdullah bin Umar qala arwahul
mu'minina tajtami'u bi Ariha wa hiya baldatun bisyam wa arwahu ahli syirki tajtami'u bi San'a. Ini beda pendapat yang mengatakan kumpulnya di mana? Sumur Zamzam dan di Tarim. Jadi memang ada pendapat. Kalau Habaibuna kan pendapatnya arwahul habaib al-alawiyyin itu di Tarim, wa arwahul mu'minin bi Bi'r Zamzam, wa arwahul kuffar di Barhud. Ini ada pendapat dari Sayyidina Abdullah bin Umar yang meriwayatkan Imam Hakim dari kitab Mustadrak. Arwahnya orang mukmin itu kumpul di Ariha, satu kota di Syam. Wa arwahu ahli syirik tajtami'u bi San'a. Kalau untuk orang-orang kafir musyrik di San'a. قال الحافظ المحقق هذا مجموع ما وقفنا عليه من الأحاديث والآثار في مقر الأرواح وقد اختلفت أقوال العلماء بسبب اختلاف هذه الآثار. Jadi begini, memang hadis-hadis dan ucapan-ucapan sahabat dan tabi'in itu ada perselisihan tentang maqarru al-arwah, tempatnya ruh. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, sebab beda pendapat ulama karena beda rujukan. Ada yang merujuk ke kalamnya Sayyidina Abdullah bin Umar, ada yang merujuk ke dalil lain, ya, biasalah. Kalau nggak khilaf, ibarat masakan jadi nggak rame rasanya. Bagus ada khilaf, jadi kita cari kan. Tinggal nanti dikumpulkan dari khilaf, jalan keluarnya bagaimana, kesimpulan pendapatnya bagaimana. Kesimpulan pendapatnya, wahul mu'minin fil barzakh. Selesai. Tinggal Anda kelompok mana. Kalau saya, karena saya ikut pendapat al-Imamain, kalau untuk habaib, Tarim. Kalau untuk mu'minin, Zamzam, Bi'r Zamzam. Anda bebas, silakan saja. Macam-macam ini, asal ada rujukannya. Ala aliran kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk makar itu tempat menetap, tidak perlu terlalu dalam dipertentangkan. Yang harus diusahakan dan dibahas secara serius itu bagaimana caranya ruh ketika masuk ke alam barzah dalam keadaan husnul khatimah. Sebab ruh Anda tidak mati. Yang mati itu jasad. Ruh tidak mati. Sering saya sebut innar ruha, hadis Nabi, innar ruha khuliqa lil abad. Ruh itu diciptakan abadi. Keluar saja dari jasad itu. Tidak mati. Allah tidak mati. Makanya harus serius paham ruh ini. Kalau Anda mempersiapkan rumah untuk masa tua Anda, mempersiapkan rumah untuk anak-anak Anda, itu yang Anda persiapkan rumah untuk keluarga, itu kan jasad mereka kan. Untuk tempat tidur mereka, kamar mandi mereka, kamar mereka. Sedangkan jasad keluarga Anda bakal kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Tapi ruh ini abadi ini. Perlu diadakan persiapan untuk keselamatan arwahul aulad, arwahul banat, arwahul ahfad, arwahul dzurriyyah, arwahul talamid, arwah orang-orang yang Anda sayang, supaya arwah mereka, ruh mereka di alam akhirat bisa berkumpul di tempat yang paling baik, yaitu tempat berkumpulnya arwahul muqarrabin wal anbiya wal mursalin yang dipimpin oleh ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamah wa nas'alullah al-afiyah wa nas'alullah al-ijabah wa nas'alullah ar-rahmah wa nas'alullah al-maghfirah wa nas'alullah al-'itq minan nar
ونسأل الله حسن الخاتمة لنا ولهم وإلى حضرة النبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، المجالس الرمضانية hari ke-10, pembahasan tentang ruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan